Suzuki adalah pabrikan yang cukup mengenaskan di Indonesia, khususnya untuk di segi sepeda motornya. Motor Suzuki sangat ketinggalan zaman dalam hal apapun. Padahal kalau dilihat dulunya, Suzuki adalah produsen yang benar-benar siap berinovasi, dan memang selalu berinovasi. Sudah berapa banyak motor inovasi Suzuki yang bisa menggembarkan pasar, khususnya di Indonesia. Salah satu motor inovasi paling sempurna dari Suzuki yang ada sampai saat ini adalah Suzuki Satria F. Namun setelah Satria F keluar, Suzuki benar-benar stuck teknologi. Ditambah ketika Suzuki Indonesia mulai mengimpor motor dari Perindavan, citra Suzuki makin buruk di mata orang Indonesia. Lihat aja motor-motor yang dikeluarin dari Perindavan. Hampir semuanya bukan selera orang Indonesia. Salah satunya ini. Apaan nih? Sampah. Dan karena motornya saat ini kurang diminati, banyak dealer Suzuki yang hilang dari peredaran secara tiba-tiba. Kasarnya, Suzuki divisi motor sedang sekarat. Namun kenapa jika motornya tidak laku, kenapa Suzuki tidak bangkrut? Untungnya, Suzuki Indonesia menjadikan satu semua lini sektor penjualan mereka, yang mana lini penjualan motor ditopang sama penjualan mobil. Yang berarti mobil Suzuki itu cukup laris di Indonesia, sampai-sampai bisa menopang penjualan motornya yang sangat buruk. Dan memang harus kita akui beberapa mobil Suzuki itu laris di Indonesia. Tapi siapa sih sebenarnya yang mau beli mobil Suzuki? Apakah orang rendahan aja? Karena katanya ini bukan mobil semua kalangan, apalagi kalangan artis. Tapi itu kan tadi lu datang ke sini pakai mobil manajer lo Suzuki itu. Emang gak apa seperti mari? Nggak apa-apa. Ya menurut gua ya. Iya. Kalau gua bukan artis mah gua mending pakai Suzuki. Oh gitu. Ya, Suzuki bukan mobil artis, karena cuma rakyat jelata aja yang boleh membelinya. Emang iya? Ya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga. Memang, Suzuki tidak memiliki mobil mewah seperti Toyota yang memiliki beberapa mobil mewah. Misalnya buat kaum sultan baru yang ingin kenyamanan, mereka bisa membeli mobil Toyota Alphard. Dan buat yang ingin mobil sport dari Toyota, ada Toyota Supreme K5. Dan untuk pecinta cumi darat, ada Hilux dan Fortuner. Jajaran Toyota memang lengkap banget. Apakah Toyota bukan mobil rakyat biasa? Ya nggak juga, karena Toyota juga mengeluarkan LCGC, yang mana katanya itu mobil murah. Tapi sekarang udah nggak murah-murah banget. Oh my god. Lalu gimana dengan Suzuki? Ya nggak ada sih sayangnya buat mobil flagship kelas atasnya seperti Alphard dan lainnya. Tapi dengan tidak adanya mobil kelas atas, apakah mobil Suzuki untuk kelas bawah aja? Ya nggak juga sih, buat kalian yang merasa udah kaya dengan mengendarai HR-V New Gen, pikirkan lagi dengan mobil ini, yaitu Suzuki Grand Vitara. Jika kita ngomongin desainnya nih ya, desain Vitara ini cakep, bahkan cakep pakai banget. Kalau saya pribadi lebih cakep daripada HR-V New Gen. Dan kalau kita mau melihat fiturnya, Suzuki Vitara lebih melimpah daripada HR-V. Dan salah satu hal yang paling menonjol dari Vitara ini di fitur sunroofnya. Ini panoramic sunroof bukan sembarang panoramic sunroof, karena kalau dibuka lagi, silau men. Nah, kaca belakangnya ikut mundur ke belakang. Kan kalau HR-V ya begini nih. Cara membukanya tinggal di sliding aja teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut rusak. Keren mana? Apakah dengan fitur ini bisa membuat Suzuki masih dibilang mobil rakyat biasa, bukan mobil artis? Padahal kan artis banyak juga yang pakai HR-V. Dan HR-V dengan Vitara sama kelasnya. Dan harganya pun ya bersaing jika mau ngomongin harga. Suzuki Vitara dijual dimulai di harga 360 jutaan. Dan untuk harga HR-V dimulai dari 383 jutaan. Beda sekitar 23 jutaan untuk varian dasarnya. Jadi kalau mau ngomongin pride perihal harga, sepertinya nggak jauh berbeda. Apalah arti perbedaan 20 juta untuk artis? Iya kan? Receh banget pasti. Kemudian kalau Vitara kurang mahal untuk menaikkan gengsi artis bisa memilih Suzuki Jimny. Emang sih, ini mobil emang idealis banget, nggak semua orang suka. Dari segi desain dan fungsi, memang nggak bisa semua orang suka. Tapi kalau dari perihal gengsi, sepertinya Suzuki Jimny ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Apalagi ini mobil gorengan, dan katanya mesen ini mobil susah banget. Kalau udah begitu, seharusnya ini mobil memiliki pride tersendiri. Dan kalau mau ngomongin harga mobil ini, dijual di harga 449 jutaan. Sampai titik ini jadi jelas juga sih, Suzuki sebenarnya nggak buruk-buruk banget. Terus kalau mau ngomongin teknologi, Suzuki juga punya mobil yang hybrid di R3 Hybrid. Mobil ini memang memiliki tampang yang nggak berubah-berubah banget dari beberapa tahun lalu.
Cuman kalau kita ngomongin teknologinya, seharusnya ini mobil juga bisa menaikkan pride sih. Karena mau bagaimanapun, Suzuki ternyata mampu menghadirkan mobil hybrid. Walaupun ya ternyata sejauh ini, banyak yang mengeluhkan hybrid di Suzuki itu nggak berguna. Karena banyak dari pengguna hybrid R3 mengeluhkan mobilnya masih memiliki rasa dan konsumsi BBM yang sama dengan mobil non-hybridnya. Bahkan banyak yang cuma tembus di 1:12 sampai 14 aja konsumsi BBM-nya. Dan banyak juga konten kreator yang sudah membuktikan hal tersebut. Hasilnya ya kurang lebih begitu. Dengan teknologi hybrid, apakah Suzuki tidak layak untuk menjadi mobil artis? Emang sih Suzuki terkadang idealisnya aneh-aneh aja. Misalnya Suzuki mengeluarkan mobil espresso. Ini mobil emang gitu, desainnya bukan selera semua orang. Kasarnya ini mobil desainnya jelek banget. Kasarnya lagi desainnya sepahit namanya, espresso. Ah, yang beneng, Pak. Alhamdulillah. Mungkinkah gara-gara espresso image Suzuki jadi jelek? Mengingat mobil ini memang memiliki kualitas material yang sangat rendah khususnya di interior. Ditambah lagi karena bentuknya yang kecil, otomatis interiornya juga sangat kecil. Dengan keterbatasan ini, apakah ini mobil bukan kalangan artis? Ya, kemungkinan sih iya, dan saya cukup setuju kalau espresso ini bukanlah mobil kalangan artis. Bahkan bisa dibilang spesifikasi yang ada di mobil ini lebih buruk daripada LCGC hatchback. Dengan Suzuki Espresso kita bisa tahu betapa idealisnya Suzuki. Tidak mementingkan kemauan pasar, yang penting mereka suka ya mereka jual. Ditambah lagi ini mobil aura perindavannya ya kuat banget. Jadi ya udah semakin-makin orang males ngelihat mobil ini. Tapi apakah mobil ini akan bisa digemari suatu saat nanti? Mengingat Karimun dulunya ketika dijual baru ya kurang diminati di Indonesia. Dan saat ini banyak orang yang ingin main Karimun karena dinilai culture. Ya mungkin iya, mungkin juga tidak. Kita lihat aja nanti. Suzuki memang bukan brand mahal, karena memang Suzuki di lini produksinya selalu bermain harga. Misalnya di mobil, tentu aja mereka lebih murah, contohnya ya Vitara. Dan kalau di kelas motornya, ya mereka juga lebih murah dibandingkan dengan pesaing utamanya. Dan di kelas sport bike-nya pun, Suzuki juga bermain seperti itu. Mereka lebih murah daripada yang lain. Bahkan banyak orang Amerika yang bilang, kalau motor Suzuki itu seharusnya dijual di Walmart, karena mereka sangat murah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja karena keterbatasan inovasi. Suzuki jarang banget melakukan inovasi. Teknologi Suzuki ya gitu-gitu aja, nggak di motor, nggak di mobil. Yang berarti mereka tidak mengeluarkan uang lebih untuk melakukan riset. Dan jika tidak mengeluarkan uang lebih untuk riset, mereka bisa menjual barang sesuai dengan apa yang mereka produksi aja. Jadi ya Suzuki tinggal mainin tampilannya aja. Ganti facelift dikit dibilang new gen. Ini pernah terjadi di Suzuki Swift. Dari Gen 1 ke Gen 2 yang kelihatan berbeda cuman bentuk lampunya doang. Sisanya ya hampir sama persis. Ya itu sih kelemahan Suzuki. Oh iya, ada satu lagi nih. Suzuki bisa dibilang merusak image-nya sendiri dengan cara aji mumpung. Masih pada inget kan dengan kasus Jimny ketika launching? Berapa konten kreator yang ditolak untuk melakukan review mobil Jimny, apalagi mengenai perihal harga. Mau nanya, buat video Jimny boleh nggak? Boleh. Oh nggak boleh? Yang lain aja. Oh yang lain? Kenapa masih nggak boleh? PIC aja, Pak. PIC aja. Oh PIC? PIC dia ada baju putih. Tapi nggak boleh nanya harga juga? Hah? Presisnya ada? Ya, kita berarti salah. Hah? Harganya tertera kok di dalam situ. Oh, presisnya salah? Tertera. Dengan adanya kondisi seperti ini tentu aja membuat image Suzuki jelek. Mentang-mentang permintaan banyak, harganya langsung dinaikin gitu aja. Ya gitulah, emang ada aja ulahnya si Juki ini. Suzuki nggak di motor, nggak di mobil, saat ini memang kita harus mengakui kalau brand ini memiliki aura perindavan yang kuat. Baleno sangat perindavan, Espresso sangat perindavan. Yang masih aman sih ya R3 dan XL7. Dengan adanya aura perindavan ini, tentu aja ini membuat kalangan artis nggak mau menggunakan mobil Suzuki. Tapi apakah emang iya begitu? Gimana nih menurut kalian? Apakah Suzuki hanyalah mobil rakyat jelata? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.